Teori pembangunan dari sebuah pendidikan masa kini bergeser dari pembangunan material beralih kepada pembangunan berorientasi manusia, human development. Hal ini logis karena dasarnya pembangunan bermuara pada kepentingan manusia, yakni untuk mewujudkan manusia yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Untuk mencapai kesejahteraan, manusia harus mampu mengembangkan potensi dirinya yang dibawa sejak lahir dan mampu membangun alam sekitarnya untuk kepentingan manusia. Kemampuan membangun segala potensi hidup dan kehidupan pastinya melalui suatu proses, yakni proses pengembangan potensi diri terlebih dahulu. Maka proses pengembangan dari potensi diri manusia melalui serangkaian kegiatan yang disebut dengan pendidikan. Maka dari itu pula, pendidikan sendiri merupakan kunci dari pengembangan diri manusia, yang mana kemampuan ini dapat kita gunakan atau kita kreasikan dalam kehidupan mereka secara sehari-hari. Nah, pada hakikatnya sendiri, pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dari perbaikan melalui segi pendidikan menuju ke arah apa yang ingin dicapai. Pada 25 September tahun 2015 bertempatkan di markas besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan secara global. Kurang lebih terdapat 193 kepala negara hadir untuk ikut serta, termasuk wakil presiden kita dari Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Yusuf Kala, yang mana beliau turut mengesahkan agenda terkait pembangunan tersebut dengan menyusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk dilakukan pembangunan secara berkelanjutan. Perubahan akan pembangunan yang berisikan 17 tujuan dan 169 target terkait rencana aksi global untuk rencana 15 tahun ke depan yang akan datang. Hal tersebut mulai dilaksanakan dan berlaku sejak 2016 sampai 2030. Yang bertujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan, yang kedua ada mengurangi kesenjangan, yang ketiga atau yang terakhir yaitu melindungi lingkungan. Kegiatan dari pembaharuan akan pembangunan pendidikan tersebut tentunya berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali negara maju. Mereka memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target dari diadakannya pembangunan tersebut. Indonesia yang merupakan negara multikultural terus berupaya untuk melakukan pembangunan. Lalu, bagaimana Indonesia sebagai negara untuk melakukan upaya pembangunan tersebut? Pada akhirnya, pembangunan nasional harus ditekankan untuk mencapai negara kesatuan yang memiliki pedoman berkedaulatan rakyat, adil dan makmur, dan berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahun 2005 hingga 2025 menyatakan bahwa visi dari pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang berlandaskan mandiri, mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan yang memiliki diri sendiri. Yang kedua, maju, tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem kelembagaan politik dan hukum yang memadai. Yang ketiga, adil, tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, ataupun wilayah. Yang terakhir ada makmur. Seluruh kebutuhan hidup terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Nah, pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dan memiliki keinginan untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dan yang ketiga adalah membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pula hak dan kewajiban seluruh warga negara dengan diadakannya pendidikan untuk pembangunan, yang diantaranya adalah 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan yang kedua, setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, serta sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan yang khusus juga. Dan yang kelima atau yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Terdapat suatu upaya pendidikan untuk berlangsungan pada saat proses pembangunan, yaitu di mana pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan, di mana manusia sangat berperan penting. Manusia di sini dijadikan sebagai pelaku untuk membangun lingkungannya. Contohnya, pada beberapa instansi manusialah yang menjadi kunci dari pembangunan itu sendiri. Kesuksesan dari dilaksanakannya suatu pembangunan sangat tergantung pada manusia. Mengapa? Karena hal tersebutlah pendidik memiliki peranan penting. Karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. Dengan demikian, pendidikan menjadi suatu kunci dalam meningkatkan pemahaman manusia tentang dirinya sendiri maupun dunia. Maka dapat disimpulkan pendidikan memberikan inovasi dan kehidupan yang lebih bermakna.